selamat pagi warga Happy Sword Family dimanapun saudara, saudari, dan teman-teman berada. Ketemu lagi dalam renungan pagi kita di hari yang baru ini. Seperti biasa, mari kita mengawali renungan pagi hari ini dengan doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan dalam hidup kami, untuk hari baru yang Tuhan tambahkan dalam hidup kami, dan juga untuk semua berkat-berkat baru yang Tuhan sudah sediakan ya Bapa. Tuhan, kami tidak mau menerima berkat-berkat-Mu saja Tuhan, tapi kami juga mau belajar untuk menjadi berkat juga buat orang lain ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, dan kami percaya Bapa bahwa kalau kami boleh ada di hari yang baru ini, bukan semata-mata untuk menerima berkat daripada-Mu, tapi juga hidup kami untuk bisa menjadi berkat juga buat orang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami boleh menjadi berkat ya Bapak. Biarlah Bapak, pagi hari ini kami mau belajar bagaimana hidup kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat. Dan seperti biasa saya nggak akan terlalu banyak membagikan ayat-ayat firman Tuhan, karena yang saya ingin bagikan adalah bagaimana kita seharusnya sebagai anak-anak Tuhan hidup dan menjadi berkat buat orang lain. Pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat yang saya kasih judul menjadi emas atau tanah. Sebelum ini saya googling mencari apa sih manfaat emas dan tanah yang umum yang kita ketahui. Saya catat emas, manfaat umum emas adalah sebagai bahan baku utama perhiasan. Selain perhiasan, emas juga dibuat dalam bentuk pajangan atau souvenir. Itu adalah manfaat emas yang umum orang ketahui. Yang kedua adalah apa sih manfaat tanah? Tanah menyediakan tempat yang ramah bagi tanaman untuk berakar. Fungsi penting tanah adalah untuk menyimpan dan menyediakan nutrisi bagi tanaman. Kemampuan untuk melakukan fungsi ini disebut sebagai kesuburan tanah. Nah, jadi sekarang kita udah tahu secara umum fungsi emas dan tanah itu seperti apa. Dan saya akan awali dengan satu mungkin satu hiasan dialog antara percakapan antara emas dan tanah. Nah, cerita singkatnya, ilustrasinya seperti ini. Suatu hari emas bertemu dengan tanah, dan emas berkata pada tanah, "Coba lihat dirimu, suram dan lemah. Apakah engkau memiliki cahaya yang mengkilat seperti aku? Apakah engkau bahagia seperti aku?" Tanya emas kepada tanah. Sejenak tanah terdiam. Lalu tanah menjawab. Tanah menggeleng seraya menjawab, "Aku tidak secantik engkau yang berkilau dan mahal harganya. Aku jelek dan kusam. Namun aku bisa menumbuhkan bunga dan buah. Bisa menumbuhkan rumput dan pohon. Bisa menumbuhkan tanaman dan banyak yang lainnya. Apakah kamu bisa? Bukankah dirimu juga ditemukan manusia di dalam tanah?" Emas yang tadinya sombong dan banyak dinilai orang sebagai barang berharga itu hanya bisa terdiam. Nah, itu ilustrasi singkat tentang tentang emas dan tanah. Nah, yang saya mau bagikan pagi hari ini adalah saya mau berkata bahwa bukan satu kebetulan bahwa Tuhan menciptakan kita dari debu tanah, bukan dari emas atau bahkan dari api seperti malaikat. Tuhan punya maksud dan rencana, dan Tuhan punya satu tujuan untuk hidup kita sebagai orang Kristen, yaitu bahwa kita bisa menjadi berkat. Kita bukan hanya elok dipandang seperti emas, tapi kita juga harus bisa menjadi kehidupan buat orang lain. Nah, yang menjadi masalah buat orang-orang zaman sekarang, saya nggak bilang cuma orang-orang Kristen ya, tapi seharusnya
kita sebagai anak-anak Tuhan nggak seperti itu, tapi faktanya banyak yang seperti itu. Adalah masalah kita sekarang adalah kita sedikit maksud saya banyak orang yang terjebak dalam pemikiran seperti si emas. Dalam arti mereka mengira bahwa yang berharga dalam hidup itu adalah harta, kekayaan, dan fisik yang rupawan. Segalanya tentang materi semata yang bisa dilihat orang. Sesuatu yang enak dilihat orang, wah, mau terlihat mapan di depan orang lain, mau terlihat cantik, mau terlihat ganteng di depan orang lain. Ya kalau kita lihat zaman sekarang kan yang menjual yang begitu, yang segala sesuatu yang sifatnya membuat kita kelihatan lebih, aksesoris segala macam, kecantikan, perawatan, itu bukan sesuatu yang salah, tapi ya lebih daripada itu kita harusnya. Nah, namun sedikit sekali orang yang punya kesadaran layaknya si tanah. Kebanyakan orang, sebagian besar di antara kita bahkan adalah sibuk untuk mendandani dirinya sendiri agar bisa kelihatan berkilau, elok seperti emas. Namun mereka lupa pemikiran sederhana seperti si tanah yang mampu memberikan manfaat bagi orang dan lingkungan di sekitarnya. Sebenarnya makna kehidupan yang sebenarnya itu yang Tuhan mau adalah kita menjadi berkat dan manfaat buat orang lain. Hidup kita tuh bukan dinilai dari seberapa kayanya kita, seberapa mapannya kita, tapi hidup kita akan dinilai dari seberapa banyak kita menjadi berkat buat orang lain. Mungkin suatu saat nanti, saya pernah memikirkan, saya sering nemenin orang tua saya dulu, papa saya ke rumah duka. Orang suka ngobrol kan, wah si almarhumah gini gitu, oh si almarhum kan emang orangnya baik. Nah, saya punya satu pemikiran bahwa saat saya nanti nggak ada, saat orang datang ke rumah duka, mereka bisa berkata satu sama lain bahwa hidup saya udah menjadi berkat buat orang lain. Bukan seberapa kaya saya, bukan seberapa banyak rumah yang saya miliki, seberapa banyak harta yang saya tinggalkan buat anak-anak saya. Alangkah indahnya kalau kita meninggalkan satu warisan seperti itu untuk anak-anak kita, saat orang lain bisa berkata, papamu atau mamamu orang yang luar biasa, udah menjadi berkat, udah menjadi manfaat buat banyak orang. Itu adalah suatu warisan yang melebihi dari harta apapun di dunia ini. Nah, yang saya mau bilang adalah bahwa kita anak-anak Tuhan, ya mungkin di hari-hari belakangan ini juga karena situasi ekonomi dan segala hal, banyak yang menuntut, yang membuat kita menjadi lupa untuk menjadi tanah. Tapi kita sibuk untuk menjadi emas, sehingga kita lupa untuk menjadi berkat buat orang lain. Nah, saya mau bilang, dalam kehidupan keseharian kita tuh, kita sebagai orang Kristen tuh kita lupa untuk menjadi berkat. Gak usah buat banyak orang lain, buat orang-orang sekitar kita, buat teman-teman kita. Padahal kita mampu untuk melakukannya. Ingat, menjadi berkat itu bukan masalah materi, bukan masalah seberapa besar, seberapa kecil. Ya saya, ya jujur aja ya, saya banyak ketemu ya istilahnya orang Kristen memang kalau lihat temannya susah, mau bantu, ngomongnya dengan enak, itu mah salah dia sendirilah. Atau saat gereja butuh dana untuk ini itu, udah biar yang lain dulu lah, aku belakangan aja. Nah, itu fakta di dunia kekristenan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa gunanya kesuksesan itu? Dan apa gunanya segala kemakmuran kita kalau kita tidak berdampak buat orang lain? Sementara kita mampu untuk melakukannya. Hal sekecil apapun yang kita lakukan, yang bisa menjadi berkat buat orang lain, itu besar di mata Tuhan. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh mampu memberikannya.
Ayat firman Tuhan sendiri berkata di Amsal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Mungkin kalau Tuhan mau bilang, kalau engkau mampu melakukannya tapi engkau nggak melakukannya, itu adalah kekejian buat Tuhan. Ya, istilahnya Tuhan udah berkati kita, tapi kita menahan berkat itu untuk diri kita sendiri dan nggak menjadi berkat buat orang lain. Nah, saya cuma mau bilang itu aja pagi hari ini, bahwa janganlah kita sibuk menjadikan diri kita emas, tapi kita juga harus bisa menjadi tanah yang memberi kehidupan, memberi manfaat, menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga satu amanat agung Tuhan Yesus bisa digenapi, yaitu Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu aja. Di situ ada dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bagaimana kita bisa mengajarkan mereka kalau kita nggak melakukannya? Itu aja renungan pagi ini, biar menjadi bahan renungan kita, menjadi introspeksi buat diri kita, termasuk saya. Apakah di setiap hari baru yang Tuhan tambahkan, kita ada memberi manfaat, kita ada menjadi berkat buat orang lain, bukan hanya sibuk mendandani diri kita, mencari segala kelebihan materi. Nggak salah, tapi ingat, kita juga harus tetap jadi berkat buat orang lain. Oke, itu aja. Selamat pagi, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami boleh merenungkan Tuhan, sebagian kecil daripada firman-Mu Tuhan, dan sebagian kecil daripada kehendak-Mu di dalam hidup kami. Ingatkan kami Tuhan, untuk kami tidak sibuk menjadi emas dalam hidup kami, tapi biar kami juga belajar Tuhan menjadi tanah, untuk menjadi berkat, menjadi sumber kehidupan buat orang-orang sekitar kami. Biarlah Tuhan kami juga belajar Tuhan untuk tidak menahan berkat-berkat untuk orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Apabila kami mampu melakukannya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi berkat Tuhan, sekecil apapun buat orang-orang di sekitar kami. Dan Bapa, biarlah kami boleh menjadi bagian Tuhan dalam penggenapan amanat agung-Mu Tuhan, untuk menjadikan semua orang murid-Mu melalui tingkah hidup kami, melalui kehidupan pribadi kami, untuk orang-orang sekitar kami. Biar mereka boleh melihat Tuhan, bahwa kami punya Allah yang penuh kasih, Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh ada dan menjadi berkat. Mampukan kami, Roh Kudus, beri kami hikmat, untuk kami bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Tuhan berkati.